Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 1 September tahun 2024 tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dan ayat yang keenam hingga ayat yang kesembilan. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita manggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap orang mengharapkan situasi kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Dan untuk mewujudkan semuanya itu, dirancanglah suatu peraturan, ketetapan, dan hukum yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia agar lebih baik, agar lebih teratur, agar lebih terarah, dan lebih adil. Hal inilah yang menjadi inti pokok pengajaran Musa yang disampaikannya kepada bangsa Israel, seperti yang kita renungkan lewat khotbah dalam ibadah Minggu saat ini. Saudara terkasih, seperti namanya kitab Ulangan, demikianlah yang kita temukan dalam kitab Ulangan ini, yang berisi pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah pernah disampaikan Musa. Ini merupakan rangkaian pidato yang disampaikan Musa di depan bangsa Israel ketika mereka telah tiba di tanah Moab. Mereka berhenti di sana sesudah mengakhiri perjalanan yang panjang, melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan sebelum masuk ke tanah Kanaan untuk menduduki negeri itu, ada suatu masa persiapan bagi mereka. Dalam kitab Ulangan ini, Musa dengan begitu jelas mengingatkan bangsa Israel akan peristiwa-peristiwa besar yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah bagi mereka selama kurun waktu 40 tahun. Ada firman Tuhan ini diawali dengan perkataan, maka sekarang. Hal ini merujuk pada suatu masa transisi dari masa 40 tahun di padang gurun ke suatu masa yang akan segera mereka jalani, yaitu di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Namun sebelum mereka tiba di sana, Musa memberikan pengajaran, memberikan pencerahan kepada bangsa Israel supaya mereka ingat bagaimana Tuhan Allah Israel telah memimpin mereka melewati padang gurun. Untuk itu mereka harus taat dan setia, berpegang teguh pada perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Musa harus memberikan
pengajaran yang demikian kepada bangsa Israel. Karena memang bangsa itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, dan sulit untuk menerima kenyataan yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Mereka juga sulit untuk taat kepada Tuhan. Mereka sering diombang-ambingkan oleh rupa-rupa situasi dalam perjalanan hidup mereka. Mereka begitu sering memilih untuk hidup sesuai dengan kesenangannya sendiri, ketimbang memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka berlaku jujur dan setia, serta taat menyembah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang pertama, Musa mengatakan, "Dengarlah ketetapan dan peraturan yang telah kuajarkan kepadamu untuk dilakukan." Tujuannya adalah agar umat Israel tetap hidup dan berhasil memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu kepada bangsa Israel dan leluhur mereka. Dalam melakukan ketetapan dan peraturan tersebut, umat Allah tidak boleh menambahi maupun menguranginya, sehingga dengan sungguh-sungguh mereka harus berpegang teguh pada perintah Tuhan. Maksudnya, supaya jangan sampai mereka memperlakukan firman itu sesuai dengan selera mereka masing-masing. Tentunya hal ini juga relevan dalam kehidupan kita, agar kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apa yang telah Tuhan nyatakan itu. Jangan sampai kita tambah atau kita kurangi. Maka dengan demikian, setiap orang akan berpegang teguh pada perintah Tuhan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Musa. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, terkadang kita memahami firman Tuhan itu dengan perasaan kita saja. Jika firman itu dirasakan baik, maka kita akan berkata, "Oh, firman ini sungguh tepat dan cocok bagiku." Namun jika firman itu menegur, menyinggung perasaan kita, maka kita akan berkata, "Wah, firman ini bukan untuk aku, tapi untuk orang lain." Sesungguhnya tanpa kita sadari, betapa sering kita menghakimi firman Allah yang telah kita dengarkan itu, yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Lalu mengapa kita tidak boleh menambahi dan mengurangi firman Allah, sebagaimana dikatakan dalam perikop ini? Karena memang semua firman Allah adalah murni. Jadi selaras dengan firman Tuhan saat ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa firman Allah adalah murni, yang berarti firman itu adalah tepat dan benar, dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Sehingga Allah menegaskan agar kita tidak menambahkan ataupun mengurangi apa yang telah Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Sebab jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, pertanyaannya, apakah kita manusia yang berdosa ini lebih tinggi atau lebih berkuasa dari Allah? Atau adakah pengetahuan yang kita miliki melebihi hikmat Allah? Ketahuilah, jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, maka konsekuensinya dari Allah yang adalah sang firman itu sendiri akan kita terima. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini." Karena saudara yang terkasih, marilah kita sadar, lebih baik menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Dan hindarilah sikap yang menambahkan atau mengurangi firman tersebut. Marilah kita lakukan firman Allah, ketetapan Allah, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan, sebagaimana firman Tuhan adalah murni di dalam kehidupan kita ini. Jemaat yang terkasih,
Selain untuk kehidupan mereka sendiri, apa yang disampaikan Musa untuk melakukan ketetapan firman Tuhan itu dengan penuh kesetiaan juga menjadi sumber kebijaksanaan dan akal budi di hadapan bangsa-bangsa lain. Karena lewat itu semua, bangsa-bangsa lain akan kagum melihat keberadaan bangsa itu. Oleh karena kesetiaan mereka melakukan firman Tuhan. Ini jugalah perenungan bagi kita, bahwa orang lain juga, bangsa-bangsa lain juga, siapapun juga orangnya, akan kagum dan heran melihat kita ketika kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan. Namun juga dikatakan dalam perikop ini agar mereka juga waspada dan berhati-hati dalam perjalanan hidupnya, karena begitu banyak tantangan di sana sini. Untuk itu mereka harus selalu mawas diri, jangan sampai lengah dalam hidup ini, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Firman Tuhan juga mengatakan kepada mereka lewat apa yang telah mereka terima selama ini, sebagai umat yang tahu untuk bersyukur, maka seharusnya lah dan sepantasnya lah mereka mengajarkan ketetapan dan peraturan apa yang Tuhan firmankan itu kepada semua generasi, kepada anak cucu mereka. Saudara terkasih, dalam hidup ini kita melihat dan juga merasakan begitu banyak aturan, ketetapan, keputusan, hukum, adat istiadat, ataupun tradisi yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Namun, di atas semuanya itu kita harus juga menyadari firman Allah adalah landasan dari semua peraturan, ketetapan, keputusan, hukum, adat istiadat yang harus kita jalankan itu. Dengan dasar firman Tuhan itulah kita dimampukan untuk merenungkan dan juga menghayati segala perintah Allah dalam kehidupan kita. Semua rancangan-rancangan di tengah-tengah dunia ini, apakah itu perintah, hukum, adat istiadat, harus kita relevansikan dengan landasan firman Tuhan, agar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bukan hanya pendengar, tapi sekaligus pelaku firman Tuhan, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Maka dengan demikian lewat firman Tuhan ini, mari kita melakukan 3 hal di dalam hidup ini. Yang pertama, dengarkanlah ketetapan Tuhan, supaya engkau hidup dan berkati Tuhan. Yang kedua, jangan lalai dalam hidup ini. Lakukanlah firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, sebab itulah sumber kebijaksanaan di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, waspadalah dalam kehidupan ini. Jangan lupa mengajarkan firman Tuhan kepada semua anak cucumu, agar mereka juga beroleh berkat yang bersumber dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari dengan sungguh-sungguh berpegang teguh menjadi pribadi yang selalu berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu lewat firman-Mu yang menuntun kami agar selalu setia berpegang pada perintah-Mu. Tuntun dan kuasai kami dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami menjadi pribadi yang setia untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.